Jadi sebetulnya yang namanya rencana strategis untuk ya jadi haluan sebuah tatanan sosial itu juga bisa dari masjid kan berangkatnya. Betul. Era revolusi industri Iya. 4.0 kan, Mm, yang karena walau bagaimanapun itu kan banyak ada sisi lain ya yang membayangi, ada ancamannya juga kan, mm, revolusi 4.0 ini. mm. Nah, Pak Sapari di lingkungan DKM menawarkan society 5.0 kan. Iya. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. hari ini kita bisa bertemu sahabat lama. Alhamdulillah, hampir 20 tahun ya, nggak Sahabat bisa lama sama ya. begitu. Kemarin tidak sengaja ada yang lewat di media sosial ya. Kemudian kita ngobrol, tidak ada salahnya kalau obrolan itu dipertajam begitu Iya. di sini. Alhamdulillah. Dengan Bapak Sapari Gusti. Agustin. Iya. Ya. Ini kalau generasi kemarin nih, ini sudah tidak asing lagi. Sekarang mengelola itu ya, geopark ya, Iya. geopark Galunggung gitu. Tapi bisa cerita dulu nih Pak Sapari, karena memang perjalanan kita panjang juga nih. Paling tidak ya supaya kawan-kawan pemirsa kita mengenal lebih dekat gitu sosok yang sedang berbincang dengan saya saat ini begitu. Ya Alhamdulillah, saya baru pensiun 3 tahun ya dari PNS. Ternyata Pak Dudi kami ini dihitung jadi PNS itu 40 tahun 4 bulan. Karena masuk sebagai tenaga honorer itu tahun 80, bulan Mei. Dan pensiun tahun 2020, bulan Agustus. Jadi 40 tahun 4 bulan kami mengabdi pada negara. Dan setelah pensiun kami kemarin ditugaskan juga oleh Pak Bupati dan Pak Sekda pegang aja sebagai Ketua Harian Geopark Galunggung. Walaupun pada saat ini belum menjadi geopark nasional karena belum membuat kajian. Insya Allah ke depan Badan Pak Bupati dan Pak Sekda serta dinas yang terkait serta masyarakat bisa membuat kajian yang bisa menjadi geopark nasional bahkan geopark global. Kan jadi saya ini alhamdulillah bersyukur kita bisa ketemu melalui WA jam 1 malam. Saya lihat di HP saya ada YouTube Pak Dudi tentang sosialisasi sosial lah. Kami perlu ketemu nih dengan sahabat lama pada saat kami lagi tugas, suka dibantu dan bersama-sama memajukan budaya dan sampai sekarang bahkan sudah berkembang. Ya mudah-mudahan ini bisa silaturahmi, kapan saja kita akan kesini nanti insya Allah. Setelah lepas dari aparatur sipil negara, abdi negara itu tetap berlanjut kan? Alhamdulillah. Bukan berarti pensiun itu berarti tidak berbuat apa-apa gitu ya. Baik, berdasarkan sabda Nabi, pensiun itu maut. Ya. Meninggal. Jadi ya. tidak ada istilah pensiun. Sebetulnya untuk berkiprah demi kepentingan orang banyak. Kan? Iya. Pensiun itu sudah diambil oleh Allah, dipanggil ya, itu baru pensiun. Ya, oke. Selama masih ada yang bisa kita lakukan, apalagi bermanfaat, kenapa tidak kan? Iya. Dan Pak Sapari ini masuk ke jantungnya sebetulnya, masjid itu, DKM kan? Iya. Nah, justru di sana banyak hal yang bisa dilakukan ya. Ya, alhamdulillah kami sudah beberapa studi banding ke Jogokaryan di Yogyakarta, di mana subuh berjamaahnya penuh, itu masyarakatnya subur makmur. Yeah. Dan kedua, saya kemarin baru pulang dari Masjid Apalah. Jadi Apalah ini ditingkatkan subuh berjamaahnya, sekitarnya juga berkembang. Bahkan kabupaten juga ikut berkembang dengan ada masjid ini. Karena masjid ini sebagai basic pendidikan dari mulai anak-anak sampai ke dewasa. Yeah. Di sana kita dari mulai ngaji
sholawat, belajar sholat, belajar yang lain juga justru dari DKM. Baik kewajiban berdasarkan undang-undang juga begitu. Bahwa DKM ini untuk merubah perubahan mental anak-anak sampai akhir zaman itu ya. Strategis ya? Iya, strategis sekali DKM ini. Sangat strategis. Bahkan sudah didukung oleh pemerintah bagaimana supaya DKM ini di samping mengembangkan ukhuwah Islamiyah juga ekonomi ya, sosial dan sebagainya kan. Jadi sebetulnya yang namanya rencana strategis untuk jadi haluan sebuah tatanan sosial itu juga bisa dari masjid kan berangkatnya. Betul. Karena DKM ini 1 RW, contohnya di kami sendiri, dan ada 3 RT. Untuk meningkatkan pendidikan ini tidak bisa kerja sendiri. Antara pengurus DKM. Justru dengan DKM kerjasama, kami membuat MOU antara DKM dengan ketua RW, ketua yayasan untuk mencari dana, ketua BKMM yaitu ibu-ibu, dan Karang Taruna, Pak. Ini karena mendidik anak-anak itu harus nyaman lingkungannya, masjidnya harus bersih, harus lengkap, lingkungannya harus bersih, jalannya harus mulus, PJU-nya harus nyala, lingkungannya harus tertata dengan baik. Sehingga masyarakat kami ini sudah mulai ekonomi bahkan dibahas oleh kami ekonomi. Jangan sampai masyarakat sulit ibadah karena tidak punya ekonomi. Harus ditingkatkan. Maka kami membuat kampung kreatif di sana. Itu luar biasa ya. Iya. Jadi sekarang di lingkungan kami ada 3 yang kami garap. Kampung kreatif supaya bisa hidup, kampung ramah anak supaya anak ini senang di dekat masjid. Kalau dekat masjid dia main, pas asar kan ikut sholat. Dan kampung visi misi. Di kami ada 40 anak sudah bikin visi misi. Dibimbing kami. Alhamdulillah. Sekarang sambil terus berjalan. Pertama tadi kampung kreatif, kampung visi misi, dan kampung ramah anak. Berbasis masjid. Luar biasa. Itu dari kampung kreatif, kemudian kampung visi misi, kampung ramah anak, sebetulnya itu menjadi fondasi ideal ya untuk membangun tatanan sosial dari bawah ya gitu. Dari jantungnya kan gitu. Alhamdulillah. Kalau yang namanya ternyata setelah kami pelajari bahwa undang-undang tentang pola masjid ini sangat luas ya oleh pemerintah. Kebetulan komplek ini adalah di lingkungan pemerintahan milik provinsi. Di depan sudah punya showroom yang dikelola oleh Dekranasda. Di tengah-tengah ada yayasan batik yang ditangani oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Di tengahnya lagi ada kantor pengembangan industri kerajinan Tasikmalaya. Kami lingkungannya ada 46 unit yang dibangun oleh pemerintah lalu dimiliki oleh masyarakat. Sekarang masih berjalan alhamdulillah. Itu harus dikembangkan ya di sana untuk supaya masjid ini bisa berperan bagaimana kami mengelola masyarakat itu. Kampung kreatif, kampung visi misi, kampung ramah anak. Ini jadi kampung gagasan itu di sana. Semua gagasan bisa dituangkan kemudian diimplementasikan kan begitu. Dan itu pendidikan kan namanya. Ya pendidikan. Bahkan kami silaturahmi ke berbagai instansi. Masalah anak-anak ke pemberdayaan dan perempuan. Masalah jalan lingkungan ke PU. Kan harus ramah anak. Kemarin kami dapat bantuan juga ayun-ayunan untuk di dekat masjid. Mereka main di kami dekat masjid ada lapang voli Pak, supaya olahraga. Ada lapang sepak bola anak-anak, ada lapang pingpong, dan ada permainan anak-anak yang lainnya itu. Supaya mereka senang dekat masjid gitu. Sudah lengkap ya? Kalau lengkap belum, tapi udah mulai insya Allah nanti akan ditata dengan ini. Ya, masjidnya dilengkapi dengan bagus, guru ngajinya juga dirawat, jangan sampai kabur itu guru ngaji. Kalau guru ngaji nggak ada, kita bagaimana? Ya untuk supaya anak-anak betul-betul mahram dan sebagainya kan itu.
Nah, kalau begitu bisa cerita nggak rencana strategis ke depan itu sebetulnya seperti apa? Bisa diceritakan tuh untuk memperkuat peran DKM ya. Iya. Ini menarik karena DKM ini kan sebetulnya sumber ini ya, sumber peradaban kan sebetulnya. Iya. Begini, sekarang berdasarkan kajian Profesor Arif Satria, ya Rektor IPB dan Ketua ISMI Pusat, Pak, bahwa perubahan global ini bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun. Dengan era industri ini, sekarang beralih ke era digital, yaitu 4.0, itu bisa 10-5 tahun. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan nih sekarang. Bonus demografi. Demografi. Modal yang paling utama lah, bukan apa-apa, anak-anak kecil ini. Pada saat nanti 22 tahun ke depan, anak-anak yang sedang SD SMP sudah menjadi generasi penerus yang tangguh, baik fisik maupun mentalnya. Kami punya prinsip, ini perlu metode bagaimana membimbing anak-anak memakai rencana strategis. Strategis ini anak-anak dicermati, karena setiap anak itu beda kekuatannya, beda kelemahannya, beda peluang. Kalau ancaman sama Pak, anak-anak ini. Kalau orangnya pintar, rajin, disiplin, itu termasuk kekuatan. Tapi orangnya malas, itu tidak rajin, tidak mau ibadah, itu kelemahan. Nanti ini masuk ke percepatan lingkungan internal namanya. Kalau lingkungan eksternal adalah peluang. Negara Indonesia kan negara yang paling subur di dunia, paling indah sedunia, hasil kemarin yang diberitakan oleh Asosiasi Penilai Masalah Wisata. Ini sangat ke depan bahwa dengan RPJMP nasional, Indonesia Emas itu 2045 mudah-mudahan terwujud. Dengan bonus demografi ya, yang paling utama adalah anak-anak sekarang. Kalau tidak dipersiapkan malah belum tentu jadi bonus ya, malah jadi bumerang nanti. Intinya sekarang, kata Pak Profesor dan buku yang lainnya, kita harus menumbuhkan grow mindset. Jadi anak-anak yang, tapi alhamdulillah Pak Dudi, kami memberi ceramah tentang rencana strategis di SMK 2, di Pasantren Miftal Huda di Manunjaya, di DKM, di madrasah-madrasah, bahkan ke kampung-kampung. Itu dalam 98% anak-anak punya visi. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, tentara, pemain sepak bola, kiai, ustadzah, lain sebagainya, banyak-banyak lah. Bahkan ada yang menjadi pengusaha minimarket, pengusaha ini. Itu kan perlu dikemas sejak sekarang dengan teori rencana strategis. Karena dengan rencana strategis ini membicarakan hubungan antara seseorang dengan lingkungannya, supaya mereka bisa ngukur. Pernah nih pengalaman Pak Dudi, saking orang tuanya tidak mengerti tentang Yesus anak-anak. Anak ibu ini ingin menjadi polisi. Kata ibunya, Pak Haji, jangankan jadi polisi, hidup juga sekarang susah. Itu kan sudah membunuh karakter. Jadi anak itu merot, sehingga robah visinya. Terus Pak Haji, saya akan robah visi kali ibu. Tuh kan salah. Padahal mah orang tua itu, doakan saja. Sok deh, belajar yang baik dengan sekolah, dengan Pak Haji di madrasah. Ibu coba mendoakan mudah-mudahan tercapai, kan bisa begitu. Beda kan itu. Itu jangan sampai membunuh. Terus Pak Haji, orang tua saya suka bertengkar, kan itu juga salah ya, akan membunuh karakter itu. Jadi begitu kami berdialog dengan anak-anak itu meluas. Bahkan melalui anak ini saya punya teori, itu dari 40 orang
itu menilai 39 orang. Diputar, Pak. Bahwa ini rajin, ini orangnya bagus, ininya orangnya baik, suka ngasih, itu kan kelihatan dari anak-anak. Di samping kami milih dengan anak-anak, juga ada hasil dialog dengan orang tua. Di samping dengan orang tua, kami ngobrol dengan lingkungannya. Bahwa orang ini suka joledar misalnya, atau suka harap kepada orang lain, itu juga bisa ditilai. Jadi nanti lengkap mana yang kekuatan, mana kelemahan, peluang dan ancaman kita bahas. Itu alhamdulillah Pak, dengan gerakan ini kami sudah mulai anak-anak ini terbina. Karena kalau dibimbing oleh sekolah, terbatas di sekolah, dibimbing oleh orang tua, terbatas di rumah. Tapi kalau dibimbing oleh visi misi, mereka membimbing diri sendiri. Karena kami bukan membuat visi misi, tapi kami membimbing anak-anak membuat visi misi. Ya, dikerjakan oleh mereka, tergantung cita-citanya kan itu. Bagaimana cara Pak Safari memotret kecenderungan potensi anak itu? Tadi juga menarik karena tiba-tiba kan Pak Safari barusan kan menyatakan ya bahwa nih anak-anak ini ternyata potensinya bagus gitu. Yeah. Ada yang ya tadi juga dipotret kan sebenarnya. Itu langkahnya bagaimana supaya bisa memotret kekuatan mereka begitu. Yeah. Langkah-langkahnya yang dilakukan selama ini. Kami pakai kuesioner dan tanya jawab dan diskusi di samping dengan orangnya, dengan teman-temannya, dan orang tua dan lingkungannya. Ditanya RT-nya, ditanya tetangganya, ditanya orang tua dan keluarganya, ditanya anak-anak sekolah. Jadi ini lengkap kami. Begitu diskor oleh kami, oh ini anak ini rajin, oh ini anak ini bodoh misal, oh anak ini kurang getol sekolahnya, kan itu ada dari gurunya segala macam. Ini udah kebaca sama saya. Ini perlu ini, sehingga untuk menciptakan anak-anak ini senang belajar, maka kami kerjasama tadi antara ketua DKM, RW, BKMM, ibu-ibu, Karang Taruna dan yayasan. Supaya lingkungan ini menyenangkan di kampung komplek ini, di kawasan di binaan DKM Al-Mutakin ini. Ini bisa diterapkan. Jadi walaupun sebaik apapun program dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan, kelurahan, kalau di kampungnya tidak aman juga bahaya. Berangkat dari sana ya, dari lingkungan masjid ya. Iya, lingkungan masjid. Ada anak-anak yang belajar di madrasah, yang suka ngaji sore atau yang suka ngaji malam, kami dipanggil anak-anak dan dialog dengan anak. Ini anak-anak punya cita-cita apa? Ada yang menjadi ustadzah, menjadi pemain sepak bola, ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi gitaris, pemain musik dan sebagainya. Nanti langkah-langkahnya kami dibuat rencana strategis. Ini tampaknya harus ditularkan juga nih ke yang lain nih. Ya, maka saya suka sosialisasi ke kampung-kampung, ke madrasah, ke sekolah-sekolah, ke SMK 2, ke madrasah, ke pesantren. Bahkan kami sudah disampaikan ke komunitas ketua DKM Mulyasari, kalau butuh ilmu ini ya tinggal manggil saja. Terbuka ya? Terbuka untuk berbagi kan. Bahkan kalau datang ke tempat kami pembinaan di sana, namanya kantor lah, kekantoran, itu gratis Pak. Ya gratis lah. Tapi kalau kami diundang ya konsekuensinya mungkin bagaimana Safari bisa datang ke yang diundang ini. Itu namakan ilmu ya, untuk bahan bakal kami menjelang akhir hidup ini. Bisa menghubungi di mana tuh sebetulnya? Di DKM Al-Mutakin. DKM Al-Mutakin. Di Komplek Lik. Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Jadi kalau orang sudah pada tahu kan di sana, tinggal cari aja. Ya, dan kami sudah bikin ini. Ada namanya brosur. Ya, di sini ada teori, metodenya dan sebagainya, manfaat dan sudah ada di sini. Iya. Oke. Jadi tinggal itu saja kan sebetulnya. Jadi nanti anak ini bukan di awang-awang, bukan di angan-angan, tapi sudah membuat rencana strategis.
dari mulai visi misi program dan kegiatan sampai ke detail. Karena dengan visi tersebut misinya ada 5 yang kami kaji yang sangat menyentuh anak-anak. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana mereka ibadah dari mulai bangun, tidur, harus membaca doa. Aktivitas apa saja mendoa, sampai ke tidur lagi ada doanya. Sholatnya, puasanya, segala. Kedua, harus meningkatkan pengabdian kepada orang tua dan guru. Dia suka membantu guru, suka membantu pekerjaan orang tua, itu kekuatan. Ketiga, harus menjalin silaturahmi dengan sesama makhluk. Makhluk itu ada orang, ada hewan, ada alam itu ya. Keempatnya, meningkatkan belajar. Apa yang ditekuni, apa yang akan dicari, apa yang dicapai, cita-cita. Kelimanya, meningkatkan silaturahmi ke semua elemen supaya mereka bisa melangkah apa yang akan dicapainya kan itu. Terutama ini tampaknya menghadapi mempersiapkan cara pandang anak itu untuk mencapai apa yang diinginkannya kan begitu. Nah, kalau kami paparan, justru kami ditambah dengan contoh-contoh orang yang maju. Contoh-contoh orang bagaimana hidup ini lebih baik. Dan contoh-contoh bagaimana mengejar cita-cita disampaikan untuk menjadi motivasi. Karena zaman sekarang bukan kita mengajar zaman sekarang, tapi bagaimana kita memfasilitasi mereka belajar. Karena ilmu sudah nyampak, sudah berada di YouTube, sudah ada di Google, apa saja ilmu ada. Mau ibadah, mau sekolah, mau bisnis, mau jadi tentara, menjadi polisi, menjadi YouTuber, sudah ada di Google sekarang. Jadi bagaimana mereka tadi kita ciptakan orang ini menjadi ramah, beradab, punya motivasi tinggi, sopan santun, akan mengalahkan keadaan zaman apapun itu ya. Ini menarik karena memang itu jawaban era revolusi industri 4.0 kan. Yang karena walau bagaimanapun itu kan banyak ada sisi lain ya yang membayangi, ada ancamannya juga kan. Revolusi 4.0 ini. Nah, Pak Sapari di lingkungan DKM menawarkan society 5.0 kan. Gitu ya. Iya, 5.0. Iya, artinya memang kembali nih era digital itu belum lengkap karena harus diperkuat oleh kekuatan itu society ya. Society 5.0. Luar biasa itu. Iya. Karena kalau tidak kuat dengan ancaman tadi yang pertama sekarang ya mohon maaf ya penyalahgunaan narkoba. Ya kita sangat keras itu. Kedua gaya hidup. Ketiga judi online. Ini tidak slot ya. Banyak lah macam-macam. Ketiga, mohon maaf, juga mengganggu ke depan penceraian orang tua. Orang tua harus menjaga supaya jangan sampai bercerai karena ini akan mengganggu tatanan kehidupan di anak-anak. Terus keadaan lingkungan di sekitar di RT RW harus ramah, harus aman, harus nyaman supaya mereka belajar dan bisa hidup. Nah, ya. Yang itu juga tidak kalah penting bahayanya makanan anak-anak jajanan yang tidak terkontrol oleh pemerintah, oleh masyarakat. Bagaimana bahan bakunya, bagaimana pewarnanya, bagaimana pengawetnya kan harus diperhitungkan. Ya perlu kata Profesor Arifah, perlu gerakan massa bagaimana menciptakan anak-anak ini tumbuh dengan senang lah. Dan Pak Sapari hadir di sana ya untuk menghibahkan diri supaya ya teman-teman adik-adik kita, anak-anak itu tidak larut gitu ya dengan ini. Sebetulnya seperti ini ya, godaannya kuat sekali nih di era sekarang itu. Wah, sangat ini Pak. Coba aja kalau kita tidak digerakkan dengan program, karena kalau dengan membuat rencana strategis mereka akan habis waktunya karena dia sudah punya jadwal kegiatan.
pagi-pagi harus sekolah, apa yang disiapkan, orang tuanya perlu dibantu, terus pulang sekolah langsung menghafal, setelah menghafal sekolah agama, terus harus subuh sholat berjamaah, kan dipacu mereka itu. Insya Allah jangan sampai mereka setiap detik, setiap hari terganggu oleh kegiatan yang tidak berkenan, karena di samping manfaatnya banyak, HP ini juga ancaman juga banyak. Dan perlu diarahkan dengan rencana strategis, karena dia bikin sendiri, masa hasil sendiri, ditabrak sendirilah gitu. Jadi ada perubahan lagi. Itu yang dimaksud tadi menumbuhkan cara pandang, mindset itu ya. Ya, mindset. Diperkuat. Harus gitu ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Jangan sampai mereka lemah. Lihat, karena begini, contohnya, kalau orang tuanya miskin, itu tantangan. Ya. Tapi kalau orang tuanya kaya, itu peluang, mereka bisa sekolah, bisa bisnis karena dibiayai oleh orang tua. Tapi kalau orang tuanya miskin, tidak mampu, apakah dia harus diam dari sekolah? Betul. Ada caranya, harus pintar. Kalau dengan pintar ini, mereka nanti sekolahnya akan gratis. Ada beasiswa, ada sumbangan dari mana, ada CSR dari mana, sehingga mereka bisa tercapai cita-cita. Dan menurut pengalaman, ya, di 78 negara, yang menentukan dia berhasil bukan guru, bukan fasilitas sekolah, dan bukan orang tua. Ternyata anaknya itu yang aktif, punya visi ke depan, dan bergerak melangkah sesuai dengan yang diharapkannya. Dan itu harus diciptakan ekosistem itu ya. Harus diciptakan dan dimusyawarahkan dengan seluruh stakeholder di tingkat RT, RW, dan DKM. Masyarakat. Iya. Luar biasa menarik. Jadi pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, sekolah, tapi juga masyarakat. Stakeholder yang ada di tingkat ini, mungkin di tingkat nasionalnya ya itu mah kebijakan dari pusat, tingkat provinsi. Justru yang menyentuh mah di masyarakat, ketua DKM, ketua RT, ketua RW. Jangan sampai ini lepas pengawasan anak-anak. Dan kami sudah sepakat, apabila anak-anak main di masjid itu jangan diberhentikan, biarin aja main di masjid. Karena dengan dia main di masjid itu yang paling mahal kan mau ke masjidnya. Kalau sudah di masjid, nanti dia belajar ngaji, sholat, nanti dia bangor, nanti kita bisa dibina, Pak. Ya umpamanya ada anak motah begitu ya. Biarin aja sama saya. Gitu. Udah komitmen saya dengan masyarakat. Paling diluruskan sedikit. Ya, diluruskan sedikit. Oh, dia jangan begitu ya nanti. Karena juga sedikit daripada tidak ke masjid. Sulit ini. Sulit sekali. Karena ini menarik ini, karena memang ada di beberapa tempat, mungkin juga sekarang masih, kalau ada anak-anak di masjid itu ribut gitu. Ya suka di ini ya. Orang tuanya marah atau orang dewasa dilarang, gitu. Terus dikejar-kejar, tuh nanti sulit. Justru yang paling mahal itu sudah mereka modalnya sudah mau ke masjid itu. Masjid harus jadi taman bermain justru ya. Makanya jadi saya ciptakan ramah lingkungan berbasis masjid. Menarik, depan masjid ada ayun-ayunan, ada lapang sepak bola anak-anak, ada voli, ada pingpong dan mainan yang lainnya itu. Ya kalau begitu nanti masjid betul-betul bakal menjadi center of excellence ya gitu ya. Mudah-mudahan Pak ke depan. Karena kita harus percaya dengan makmurnya masjid. Kalau ada masjid tidak ada anak-anak itu harus sedih itu. Harus waspada kita ini. Kalau ada anak-anak tidak ada di masjid, kemana nih? Tapi kalau anak-anak di masjid, walaupun saya jengkel, baru dipel Pak nih, zaman saya udah ngepel dengan yang lain. Ada anak-anak lain, biarin aja lah. Nanti kita bersihin lagi lah. Ibadah kita semakin banyak untuk ngepel ya. Karena langka Pak sekarang untuk mau masyarakat membersihkan masjid juga. Kalau saya senang, karena insya Allah lah ini amalan yang baik. Nah ini harus menginspirasi ya. Artinya memang masjid itu harus betul-betul diciptakan menjadi menyenangkan untuk anak-anak terutama begitu. Karena boleh jadi kalau kita terlalu kaku gitu ya, kayak tadi tuh ada yang ribut, ada yang heboh di sana, terus dilarang. Kemudian nih anak-anak nanti mundur kan? Ya mundur.
mundurnya itu sangat mahal Pak. Ya. Mahal gitu. Ditebus. Tebusnya nanti mahal. Gitu. Karena kalau dia senang di masjid sambil nanti sekolah agama dibimbing oleh Pak Kiai. Lah, yang perlu diperhatikan jangan sampai guru ngaji ini kabur dari masjid. Apa yang perlu dikorbankan dari masyarakat? Harus dipenuhi kehidupannya. Ya. Kalau tidak dipenuhi kehidupannya, ya mereka mau ngajar siapa? Karena kami sendiri kan dulu masuknya ajaran sholat puasa kan bagi anak-anak. Sekarang sudah lain lagi gitu. Ya, peran guru ngaji ini penting ya. Penting sekali Pak. Ini perlu diperhatikan. Bahkan di Jogokarian saldo DK-nya dinolkan. Kalau kami belum mau dinolkan karena donaturnya belum tetap. Ya. Pada saat kami butuh untuk yang ceramah atau guru ngaji, kalau nggak ada ya kami repot. Maka kami adalah masih untuk uang DKM untuk kegiatan operasional. Kas kecil ya. Gitu. Bahkan kami sekarang udah bikin kris. Bagaimana kalau ada orang masuk ke masjid tinggal di potongnya bisa. Kalau mau donasi menyumbang tinggal klik pakai HP ya. Kris luar biasa. Jadi sudah punya ID, punya ini. Mudah-mudahan lah ini menjadi gerakan rencana serius ini bagi anak-anak untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Peran masjid ternyata vital juga ya. Jadi dia masuk ke isu 2045 itu bonus demografi. Iya. Sebetulnya di sini ya. Iya. Sekarang itu wacana itu agak tenggelam tuh. Ini harus dibangkitkan lagi. Maka SDM RT RW ini sama ketua DKM ini modal mahal yang harus disampaikan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menganggarkan pembinaan ke tiap RW berapa miliar, tiap dinas mensosialisasikan itu. Tapi kalau membina RT RW dan ketua DKM memahami apa yang diprogramkan dari pusat, provinsi maupun daerah, ini akan menyentuh langsung dengan masyarakat, Pak. Tepat ya. Tepat sekali. Makanya perlu tuntunan, walaupun tidak ada pembinaan langsung, tapi ada peraturan, ada perda, ada SK apalah itu dari Kemenak atau dari pendidikan, dari dinas apa, supaya ini dicermati. Dan kami melangkah ada dasar hukum. Paling berat Pak, ngajak orang baik ini paling berat. Ada juga yang tidak berkenan. Padahal kalau itu kan sudah berkewajiban, tapi kami tidak boleh lemah dalam rangka siar agama, kan harus fokus. Ya harus jihad. Oke. Menarik. Nah itu teman-teman, jadi perbincangan kita ini sudah langsung ke menyoal hal-hal yang sangat strategis gitu. Makanya tadi Pak Sapari ini penting nih, ini dirancang gitu, langkahnya gitu, diperkuat, dipertajam gitu. Dan itu dari lingkungan terkecil, tatanan sosial dibangun dari lingkungan terkecil, kemudian nanti menyebar gitu. Dan di DKM ini salah satu titik keberangkatannya ya. Insya Allah, saya kalau mau yang tadi banding ke kami, silahkan kapan saja, tinggal calling nanti. Dan yang paling penting Pak, ini tahun 2045 penduduk Indonesia diperkirakan 314 juta. Itu sekitar 280 juta atau 280 juta itu anak muda. Kalau tidak dibina, bagaimana kalau kita lemah anak-anak? Fisik, mental, gagasan ke depan, bagaimana hidup di zaman era globalisasi ini, era digital ini. Jadi penting ya. Penting, sangat penting ini. Karena modal utama adalah bukan teknologi, bukan apa-apa, tapi SDM yang human capital yang harus diperkuat. Clear, konkret ini. Jadi kita terlalu asik ini, terlalu asik ya, terpukau dengan kehidupan dunia, gemerlap perkembangan teknologi yang memanjakan, memudahkan gitu. Era digital semua serba praktis gitu. Tetapi boleh jadi ada yang lupa, ada yang luput. Ini nih sama ini ya gitu.
Makanya tadi Pak Sapari menekankan penting nih membangun, menumbuhkan mindset yang betul-betul tumbuh dan siap menghadapi tantangan begitu. Supaya betul-betul nanti di 2045 itu menjadi bonus demografi. Bonus demografi, bukan malah jadi masalah baru kan? Kalau tidak sekarang melangkah, kapan lagi? Ya. Karena Indonesia ini negara paling subur. Penduduk dunia hampir 7 miliar. Arab punya minyak, kalau tidak punya bahan makan tidak akan. Eropa punya apa-apa, kalau tidak punya bahan makanan atau pangan juga. Indonesia masih ada. Nah, itu perlu diolah dengan sumber daya manusia yang tangguh baik fisik maupun mentalnya, dan menguasai sesuai dengan global sekarang, menguasai IT lah. Sekarang kan sudah mulai itu keripik singkong dari Cineam sudah bisa ke Eropa, bisa ke Malaysia, disambungkan cuma oleh pengelola dagang gitu ya, IT. Mereka tidak tahu yang bikin di mana, nanam di mana, yang akan makan di mana, tapi dengan IT sampai dari yang nanam singkong sampai ke yang makan singkong sampai melalui. Dan itu bisa dilakukan di masjid ya. Bisa dimulai dari masjid di untuk menumbuhkan motivasi bagaimana anak-anak punya impian, punya cita-cita, punya visi yang diimpikannya gitu. Keseimbangan antara teknologi dan juga karakter dan mental harus dibangun dari sana kan. Gitu. Karena ada yang sakral Pak, ada nilai-nilai kehidupan di masyarakat, di negara, di provinsi ini ada nilai kehidupan yang tidak bisa dihindarkan dari manusia. Apa nilai yang sakral itu? Kebersamaan, saling menghargai, itu kan, sopan santun, empati, paham kebutuhan orang lain, paham keinginan orang lain, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dihindarkan. Kalau orang sudah menguasai nilai-nilai kehidupan ini, insya Allah akan kuat dengan tantangan, dengan godaan. Apalagi nanti kalau dia menjadi pimpinan negara, pimpinan provinsi, pimpinan kabupaten, ini akan kuat. Bagaimana cinta tanah air ini. Oke, nah nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang itu ya, tentang bagaimana mempersiapkan para calon pemimpin umpamanya. Gitu ya. Oke ya. Tampaknya sekarang cukup sampai sini dulu, merajut kembali silaturahmi, dan kita juga rindu kan, melepas rindu kan, sudah lama nggak ketemu, nggak berbincang-bincang gitu, dan kebetulan sekarang ada kanal ini, kita berbagi kerinduan ini, ternyata juga melahirkan perbincangan-perbincangan yang mudah-mudahan nanti bisa dipetik hikmahnya, kemudian menjadi manfaat untuk semua. Amin. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.